Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 304. Liontin ini aku pernah melihatnya. Pengawal itu langsung mengangkat lengannya dan menamparkan wajah Jenny. Rocky mengerutkan kening, bergerak seperti kilat meraih lengan pengawal itu, dan melemparkannya ke bahunya. Segera setelah itu, dia menendang pengawal yang menahan Dewi ke tanah. Wajah Fiska berubah dan berteriak, "Rocky, apa yang kamu lakukan?" Rocky dengan cemberut menarik Dewi ke belakangnya. "Orang-orangku, siapapun Titka boleh menyentuhnya. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak bisa melepaskanmu. Haha, kamu demi beberapa sampah ini, ternyata bahkan aku pun ingin memukul." Fiska balas tersenyum dan menunjuk Jenny dengan kuku merahnya. "Kamu repot-repot melindungi adalah orang yang tidak tahu diri." Rocky berkata dengan dingin, "Kamu tidak perlu ikut campur, kapan kamu akan kembali ke kota Wasa?" Jenny dan Dewi berdiri di belakang Rocky dengan gemetar. Dari tubuh Rocky untuk pertama kalinya, bahkan Jenny tidak berani mengatakan apapun. Fiska mengangkat alisnya, dan ekspresi kemarahan melintas di wajahnya yang cantik, tetapi dia menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Aku adalah bibimu, kamu tidak pantas untuk mengaturku. Kamu benar-benar sampah itu, bukan, bibi Rocky," seru Jenny. Fiska mengabaikannya dan sama sekali meremehkan Jenny. Rocky menoleh dan berkata dengan malu-malu, "Istriku, bibi datang ke kota Gopo untuk melakukan suatu urusan, aku pergi ke hotel untuk menemuinya, ini harus diberitahukan kepadamu, dan tidak akan ada kesalahpahaman." Sekarang, Dewi juga terkejut, dan untuk sesaat dia merasa demam di pipinya. Tanpa diduga, pihak lain itu benar-benar bibi Rocky. Dan mamanya sendiri, yang baru saja membuat keributan, ternyata memeras bibi sebesar 400 juta. Dewi sangat malu sehingga dia ingin menggali lubang dan masuk. Dia pertama kali bertemu keluarga Anta, ternyata sangat memalukan. Kedepannya apa yang akan dipikirkan keluarga Lin? Tapi mata Jenny berbinar, dan langsung terkejut. Tanpa diduga Rocky sangat tidak berguna, ada bibi yang kaya. Hanya melihat pakaian Fiska, semuanya adalah merek terkenal bernilai puluhan juta, dan pengawal di luar pintu juga seorang wanita kaya. Segera, Jenny menyunggingkan senyum menawan di wajahnya, dan berkata dengan datar, "Jadi kamu adalah bibi Rocky, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ayo minum teh di rumah nanti. Rocky, kamu juga kerabat datang ke kota Gopo, kamu juga tidak menyapa dengan kami." Jenny sambil berkata sambil melangkah maju, dan melihat ke atas dan ke bawah di sekitar Fiska, mulut masih tidak berhenti bergumam. "Tas ini dari LV, pasti sangat mahal. Dewi, lihat cincin berlian bibimu, semuanya sebesar telur merpati, setidaknya bernilai lebih dari ratusan juta. Bibi, Rocky telah hidup tanpa imbalan di keluarga Liu selama 4 tahun, apakah kamu di sini untuk membantunya? Datang dengan sangat baik, kamu bisa memberi beberapa ratusan juta." Matanya bersinar, menunjukkan keserakahan. Dewi sangat malu, dan dengan cepat melangkah maju untuk menarik Jenny kembali dan meminta maaf kepada Fiska. "Bibi, tadi mohon maaf, aku mewakili mamaku minta maaf kepadamu." Fiska melirik Jenny dengan jijik, lalu mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin kepada Rocky, "Rocky, tidakkah kamu merasa malu jika menikahi seseorang seperti ini? Jika aku menjadi kamu, aku akan segera bercerai dan kembali ke kota Wasa untuk menikahi wanita yang tepat." Dewi mengerutkan alisnya, dan jelas merasa bahwa bibinya tidak suka dengan dirinya. Dia menarik Jenny dan menghela nafas. Mama kandungnya membuat masalah besar seperti ini,
Tidak heran jika Bibi memiliki kesan buruk pada dirinya sendiri. Wajah Rocky muram dan berkata dengan dingin, istri macam apa yang aku nikahi, kamu tidak bisa mengatur. Bibi, kamu kembali ke kota Wasa besok dan jangan datang ke kota Gopo lagi. Setelah berbicara, dia menoleh dan berkata kepada Jenny, batu yang kamu jual aku tidak ingin, tetapi kamu harus mengembalikan liontin Gyoku, itu adalah hal penting yang ditinggalkan oleh orang tuaku. Wajah Fiska dingin, dan menatap tajam ke arah Jenny, apakah kamu mengambil monumen mereka? Udara dingin yang memancar dari tubuhnya terlalu kuat dan Jenny menggigil ketakutan, dan tergagap, aku tidak tahu ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua Rocky, aku lihat bibiku menyukainya, jadi aku memberikannya padanya. Memberikan kepada orang. Rocky menghela nafas lega tapi untungnya tidak dijual oleh Jenny. Dewi buru-buru berkata, bibiku ada di bawah, aku memintanya untuk kembali. Jenny mengangguk dengan rasa yang bersalah, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dengan Alicia menukar liontin dengan gelang itu, terlebih dia tidak ingin mengembalikannya. Setelah Dewi selesai berbicara, bergegas turun. Sejujurnya, dia merasa tidak enak. Dia ingin membuat kesan yang baik di depan keluarga Rocky, tetapi tidak disangka semuanya menjadi kacau. Takutnya setelah Bibi kembali ke kota Wasa, dia akan membicarakan keluarga Liu kepada anggota keluarga, dan kerabat dari keluarga Lin tidak akan ingin melihat Rocky. Setelah Dewi pergi, Jenny mengambil kesempatan itu untuk menangis sedih. Bibinya, Rocky tidak bekerja selama 4 tahun, dan semuanya bergantung pada putriku yang merawatnya. Keluarga Lin kalian seharusnya cukup kaya, bisakah kamu membantunya dengan berbagi beberapa harta? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Fiska melihat melalui keserakahannya dan berkata dengan dingin, orang tua Rocky meninggal, dan dia juga telah lama kabur dari rumah, menikahi putrimu, jadi dia tidak akan mendapat warisan keluarga kecuali dia menceraikan putrimu dan kembali ke keluarga. Kata-kata Jenny tercekat di tenggorokannya, kesal, dan dia berkata dengan enggan, dia juga anggota keluarga Lin kalian, dan harta keluargamu harus diwarisi olehnya. Fiska tersenyum dingin, keluarga Lin bukan satu-satunya laki-laki, selain itu dia adalah menantu dari keluarga Liu, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Beberapa kata mengganggu ide Jenny untuk membagi harta. Jenny sangat marah, menantunya terlalu tidak berguna, keluarga jelas tidak kekurangan uang, tetapi dia bisa mendapatkan 1 sen pun. Dan ada seorang gadis kaya yang ternyata juga tidak membantunya. Rocky menarik Jenny dan berkata, Ma, aku tidak akan meminta sepeser pun terhadap bibi, aku punya uang. Omong kosong, kamu punya uang. Jenny marah, dan di depan Fiska, menunjuk ke hidungnya dan memaki, sampah sepertimu jika kamu punya uang, aku tidak akan menderita miskin selama bertahun-tahun. Dari awal bersama putriku hidup bahagia. Dia memaki begitu banyak sehingga Rocky tidak ingin membuatnya marah, jadi hanya bisa menahannya. Fiska mencibir dan mengangkat sudut mulutnya, memegangi lengannya, seolah menonton pertunjukan yang bagus. Rocky, kamu dimarahi seperti oleh wanita tua ini, juga benar-benar rendah, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menahannya. Pada saat ini, Dewi berlari sambil memegang liontin itu. Rocky mengabaikan Jenny, mengambil liontin itu dan menyerahkannya kepada Bibi, menoleh dan berkata kepada Jenny, kalian keluar dulu, ada yang ingin aku katakan kepada Bibi. Jenny masih ingin memakinya, tetapi Dewi buru-buru menariknya keluar. Jika membiarkan mama kandungnya tidak sopan lagi, kedepannya dirinya bagaimana bertemu dengan keluarga Lin. Setelah keduanya pergi, ekspresi Rocky menjadi serius dan menyerahkan liontin itu kepada Bibi.
Bibi, aku menemukan ini di tempat kejadian kecelakaan mobil orang tuaku. Ini bukan milik orang tuaku. Kupikir itu pasti ada hubungannya dengan si pembunuh. Pernahkah kamu melihat liontin ini? Fiska juga mengurangi ekspresinya, melihat liontin giok dan tiba-tiba mengungkapkan warna yang aneh. Aku pernah melihatnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.